kontribusi apa sih dari perusahaan untuk warga Parigi ketika terdampak sejauh ini, sejauh pengamatan Pak Dewan? Jadi itu yang menjadi beberapa persoalan juga. Kalau menyangkut kontribusi, mereka setahu saya setiap tahun itu kalaupun tidak ada banjir pun ada kontribusi. Yang itu apa itu dalam bentuk CSR itu. Jadi kurang lebih 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu yang tadi saya bilang ketika terjadi persoalan dan ada masalah ini dibawa sampai ke kabupaten, duduk bersama mereka di sana. Jadi itu kalau tahu saya itu setiap tahunnya dari 4 atau 5 perusahaan itu mereka memberikan kontribusi 200 juta ya tahun ke desa. Gabungan akumulasi dari perusahaan. 200 juta. Iya, itu 200 juta ke desa. Nanti entah mau dibuat seperti apa itu kewenangan desa. Tetapi yang saya lihat itu justru dia mandek lagi di desa. Nah, CSR itu macet di desa. Jadi contoh kasus 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu uangnya datang tidak ada pekerjaan. 3 tahun lalu uangnya datang rapat di kantor desa, saya ikut juga. Jadi masyarakat bersepakat untuk melakukan kegiatan, bangun tim, kegiatan tidak jalan. Nah, begitu. Nah, lalu tahun kemarin itu karena perusahaan melihat hal itu tidak jalan, mereka juga kayak kecewa. Seolah-olah tidak ada kontribusi. Sedangkan dipercaya dikasih ke masyarakat, tapi dampaknya tidak ada. Nah, kegiatannya tidak berjalan. Salah satu yang dulu ketika pertama diusulkan kalau tidak salah 2019-2020an itu saya juga hadirkan, saya mengusulkan kalau bisa kita prioritas. Nah, yang jadi persoalan itu ketika uang ini sudah ada, CSR-nya ada ini, kita rapat semua dusun menginginkan agar mencicipi bagian dari CSR itu. Jadi saya bilang kita prioritas dulu. Nah, persoalan yang paling terjadi itu adalah masalah banjir. Bagaimana kita solusinya mengatasi duluan di arah Kali Kuka, jembatan Kuka sana. Parah. Di sana ya. Kalau musim hujan paling parah. Jadi solusi yang saya tawarkan itu bagaimana kita buat saya tawarkan dia biar bertahap pun tidak apa-apa. Kita buat tembok penahan. Nah, jadi materialnya tidak beli, hanya beli mungkin bahan toko saja, semen jadi kita mungkin bikin tebalnya 2 meter, tinggi mungkin 1 meter lebih atau 2 meter, tetapi minimal di titik-titik yang sering dihantam banjir dan masuk ke pemukiman itu kita dahulukan itu. Tahun berikut lagi mungkin. Jadi kan setiap tahun kontribusinya Nah, kemudian mungkin baru habis itu kita minta lobby ke pemerintah itu untuk dapat bronjong, jadi dilapis. Jadi memang awalnya kita pakai tembok, kemudian baru bantuan lagi bronjong. Nah, dengan sendirinya secara bertahap pasti bisa teratasi masalah banjir. Nah, yang lucunya kita sepakat itu kita habis bentuk panitia bawa ini duit lagi mereka. Entah pembagiannya seperti apa, tapi karena kita sudah tidak masuk lagi ke sana, pemerintah desa pun sepertinya tidak terlalu serius menghadapi persoalan ini. Nah, jadi makanya saya seringkali kadang pendapat berbeda dengan beberapa tokoh masyarakat dalam, termasuk kemarin dengan tujuannya baik, dengan Pak Camat dan lain sebagainya. Mereka lebih banyak arah persoalannya fokus mempersalahkan perusahaan-perusahaan, begitu. Nah, jadi saya bilang memang benar bahwa salah satu penyebab itu dari mereka juga, tapi tidak salah satu-satunya penyebab mereka, tidak mutlak. Nah, karena itu mereka sudah punya kontribusi. Di samping itu setiap tahun itu jauh-jauh hari sebelum itu mereka punya kontribusi banyak lah untuk desa ini. Tapi tidak dimanfaatkan. Betul, tidak dimanfaatkan. Pemirsa, kita telah mendengar rentetan kronologis yang dipaparkan oleh Bapak anggota DPRD Kabupaten Kupang, karena memang Bapak ini juga ada bersama-sama dengan masyarakat dan mengetahui secara mutlak peristiwa yang terjadi. Dan episode ini bagaimana kita bisa mencari solusi untuk saudara-saudara kita yang terdampak boleh mendapatkan hak, boleh mendapatkan kenyamanan sama seperti diri kita sendiri. Demikian
ngobrol pintar Suara Harapan bersama dengan Bapak anggota DPRD Kabupaten Kupang. Semoga ada jalan keluar ya Pak Dewan, ada solusi dalam hasil ngopi sore hari ini untuk para pemangku kepentingan, para pemerintah yang ada di atas melihat dan mengamati ngopi sore hari ini. Terima kasih Pak Dewan. Sama-sama. Tuhan memberkati Pak Dewan dalam tugas, dalam karya, dan tentunya tetap semangat. Amin. Semangat Gelora itu harus terus bergelora. Ya.